Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Sore ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran hadis. Materinya yaitu iman dan ibadah. Iman dan ibadah. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Mas Tommy, tahu nggak apa artinya iman itu? Tahu nggak? Belum ya. Jadi iman adalah percaya. Dari kata amana yu'minu, percaya atau membenarkan. Percaya yang bagaimana, Pak? Jadi percaya bahwasanya Allah adalah zat yang maha tunggal. Allah adalah zat yang maha menciptakan. Allah adalah zat yang maha menguasai semua yang ada di muka bumi ini. Kata iman sendiri, kata iman juga dituliskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 61. Ayat itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mempercayai Allah dan membenarkan orang yang beriman. Jadi selain kita iman kepada Allah, kita juga wajib beriman, mempercayai dengan kitab-kitabnya Allah, kitab-kitab yang telah diturunkan Allah. Dan juga kita mempercayai rasul-rasul atau utusan Allah. Selain definisi di atas tadi, di sini juga terdapat definisi daripada para alim ulama yang mengartikan bahwasanya iman adalah ucapan dengan lisan, kemudian dibenarkan dengan hati dan dilaksanakan dengan perbuatan. Jadi kita mempercayai enggak gurning mulut toh, kita mempercayai Allah itu tidak hanya berucap saja. Kita beriman tidak hanya mengucapkan saja, tetapi hati kita juga ikut bersaksi, membenarkan. Kemudian setelah hati, perbuatan kita juga harus mencerminkan bahwa kita beriman kepada Allah. Contohnya gimana? Contoh, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Kemudian hati kita juga bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Tetapi perbuatan kita biasa-biasa, tetap awur-awuran, tetap berbuat jelek. Itu tidak mencerminkan kalau kita beriman. Tetapi ketika kita sudah bersaksi, mulut kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian hati kita juga sudah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, perbuatan kita juga harus mencerminkan bahwa kita beriman. Caranya bagaimana? Kita melakukan perbuatan yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Kita berbuat baik, saling tolong menolong antar sesama dan lainnya juga. Jadi perbuatan kita harus baik. Itu contoh kecil dari cerminan bahwa perbuatan kita menunjukkan iman kepada Allah. Nah, iman sendiri juga memiliki pembagian-pembagian.
Pembagian itu biasa disebut rukun Islam, rukun iman. Rukun iman ada 6, yaitu yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat Allah, ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada takdir. Nah, iman kepada Allah itu yang bagaimana? Iman kepada Allah yaitu kita bersaksi, yaitu tadi kita bersaksi bahwa tiada Tuhan lain yang patut disembah kecuali Allah. Oke, ojo nyembah saliyane Allah. Ini murni kita percaya bahwa Allah zat yang maha menciptakan, Allah zat yang maha tunggal, Allah zat yang maha esa. Kemudian yang nomor 2 iman kepada malaikat Allah, yang kita ketahui bahwasanya malaikat itu ada 10 jumlahnya. 1 malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, dan seterusnya. Ada 10. Jadi kita juga harus beriman, mempercayai malaikat-malaikat yang telah diperintahkan oleh Allah untuk mentaati semua perintahnya. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Lah, kita juga harus bersaksi, mempercayai akan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Nah, sebelum itu saya tanya lagi, Mas Tommy tahu nggak kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah itu apa aja? Nah, nggak tahu. Yang pertama, yakni kitab Zabur. Kedua, Taurat. Yang ketiga, Injil. Yang keempat, yang terakhir, kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Jadi kita juga harus percaya, harus mengimani kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Karena kenapa? Kita hidup di dunia ini juga perlu pedoman. Nah, pedomannya itu adalah kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah tadi. Yang keempat yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, kita juga harus beriman kepada Rasul-Rasul atau utusan atau seseorang yang telah diutus oleh Allah. Yang sudah kita ketahui bahwa Rasul-Rasul yang telah diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama atau mengajarkan manusia kepada jalan kebenaran, yakni ada 4. Yang pertama yaitu Nabi Daud yang membawa kitab Zabur, itu tadi. Yang kedua Nabi Musa yang membawa kitab Taurat. Yang ketiga Nabi Isa yang membawa kitab Injil. Dan yang keempat Nabi Muhammad SAW, Nabi penutup akhir zaman dan membawa kitab Al-Quran. Jadi kita juga harus bersaksi, apalagi kita umat Kanjeng Nabi. Masih kan ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Kita juga harus meyakini, kita harus yakin bahwa hari kiamat itu memang benar adanya. Zaman dahulu juga para sahabat sudah menanyakan, ya Rasulullah, kapankah hari kiamat itu? Akan tetapi Nabi Muhammad tidak langsung menjawabnya, tidak menjawabnya. Jadi
Jadi kita juga harus meyakini bahwa kiamat itu memang benar adanya. Salah satunya yaitu kematian. Salah satu contoh kecilnya adalah kematian, karena sesuatu yang hidup bakal mati. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah akan kembali pada Allah. Dan yang keenam yaitu iman kepada takdir. Iman kepada takdir, kita mempercayai bahwa semua ini sudah ditentukan oleh Allah. Ketentuan semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Nah, yang paling pasti adalah biasanya wong-wong itu rezeki, pati, jodoh. Rezeki, jodoh, pati. Betul? Bahasa Indonesianya rezeki, mati, dan jodoh. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Kadang ada yang beranggapan seperti ini, dan ada yang beranggapan seperti ini, bahwa takdir itu bisa diubah. Nah, nanti dulu kita tidak bisa merubah, karena kita hanyalah manusia, sedangkan takdir adalah ketentuan dari Allah. Contoh contoh kematian lagi. Kematian, mati itu emang wis ditakdirne saka pangeran. Mati itu sudah ditakdirkan oleh Allah, karena semua yang diciptakannya akan kembali kepadanya. Nah, akan tetapi bagaimana cara kita menghadapi mati itu? Nah, selama kita hidup ya kita harus berbuat baik, selalu menjalankan apa yang diperintahnya, menjauhi segala larangannya. Itu buat apa ya? Buat bekal ketika kematian itu datang kepada kita. Jadi awak dhewe wis duwe sangu, kita sudah punya bekal untuk menghadap kepada Allah lagi. Itu. Nah, jadi iman adalah percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitabnya Allah, percaya kepada malaikatnya Allah, percaya kepada rasul-rasulnya Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir. Baiklah, setelah kita membahas tentang iman, kita akan membahas tentang ibadah. Karena kenapa kita tidak bisa memisahkan iman dan ibadah? Karena orang yang beriman pasti ia akan beribadah, dan orang yang beribadah ia akan memiliki iman. Jadi pengertian ibadah kita harus ngerti dulu, pengertian dari sing dimaksud dari ibadah itu apa. Jadi yang dimaksud dari ibadah adalah merendahkan diri atau tunduk. Sing dimaksud merendahkan diri, tunduk itu bagaimana? Oh gak kok moro-moro ujuk-ujuk ono apa tunduk, ono apa tunduk, enggak. Jadi merendahkan diri serta tunduk yang dimaksud di sini adalah kita merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah sendiri terdiri dari 3 bagian. Jadi dua 3 bagian. Yang pertama, ibadah hati. Ibadah hati itu yang bagaimana? Contohnya tawakal, berserah diri kepada Allah. Nah, misalnya gini, nanti Mas Tommy dulu SD ini, MI ini ujian nasional, Mas Tommy ya, ujian nasional. Nah, ketika ujian nasional Mas Tommy belajar buat persiapan. Setelah itu tiba hari H ujian nasional, Mas Tommy berusaha, ikhtiar, kemudian dikumpul nih. Nah, setelah dikumpulkan itu Mas Tommy pulang ke rumah, ndonga
tawakal, berserah diri. Ya Allah, muga-muga nilai ujianku apik, muga-muga aku iso lulus. Nah, itu bentuk kita berserah diri kepada Allah. Setelah kita adanya ikhtiar, usaha, kemudian kita berserah diri, tawakal namanya. So ya, yang kedua ikhlas. Mas Tommy lihat ada orang yang jatuh, kemudian Mas Tommy tolong. Ikhlas tanpa meminta imbalan apapun. Dan yang ketiga, khauf, takut. Dari takut itu Mas Tommy menghindari perbuatan yang jelek-jelek, menghindari perbuatan maksiat-maksiat. Ngegame sewengi utuh, meneh sekolah, dadi alasan nggak mau sekolah. Jadi menghindari perbuatan yang jelek, takut. Yang kedua, ibadah lisan. Contohnya zikir setelah sembahyang, kemudian ketika diberi nikmat, alhamdulillah. Contoh misalnya Mas Tommy habis makan, habis itu glegeen. Glegeen itu bahasa Indonesia nih apa? Glegeen. Yes, glegeen lah. Glegeen. Nah, setelah glegeen Mas Tommy berucap alhamdulillah. Yang ketiga yakni ibadah badan. Yang dimaksud ibadah badan gimana? Yakni mengerjakan sholat, puasa, itu kan termasuk ibadah badan, fisik. Jadi ibadah terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ibadah hati, yakni tawakal, berserah diri kepada Allah, ikhlas. Yang kedua, ibadah lisan, jadi berzikir, contohnya membaca tahmid, alhamdulillah. Yang ketiga yaitu ibadah badan, contohnya mengerjakan sholat, mengerjakan puasa. Syukur-syukur nanti kalau sudah sukses bisa haji, amin. Nah, yang terakhir yaitu hadis tentang iman dan ibadah. Nah, hadis tentang iman itu apa? Hadis tentang iman itu apa? Karena kita membahas tentang Al-Quran dan hadis. Oke, hadis tentang iman adalah antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari kiamat dan takdir. Baiklah, hari ini kita sudah mempelajari tentang iman dan ibadah. Apa itu iman? Pengertian iman itu apa saja? Setelah itu pembagian iman itu apa? Yaitu rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada takdir. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang ibadah. Pengertian ibadah itu apa? Ibadah adalah merendahkan diri serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pembagian dari ibadah itu apa saja? Yang pertama ibadah hati, yang kedua ibadah lisan, yang ketiga ibadah badan. Dan kemudian hadis tentang iman yakni antuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi kita
cukupkan sampai di sini. Apabila kurang jelas, nanti kapan-kapan atau pertemuan selanjutnya ditanyakan kembali. Nggih. Sekian dari saya, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.